Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah permasalahan sumber daya alam yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu pencemaran tanah akibat sampah plastik. Kita akan melihatnya melalui salah satu contoh nyata di Indonesia, yaitu tempat pembuangan akhir Bantar Gebang di Bekasi. Bantar Gebang bukan hanya sebuah lokasi pembuangan sampah, tapi juga cermin dari bagaimana kita manusia seringkali tidak bijak dalam mengelola ciptaan Allah yang baik ini. Setiap hari, Bantar Gebang menerima lebih dari 7.500 ton sampah dari DKI Jakarta. Baik, sebagian besar dari sampah tersebut adalah plastik sekali pakai, seperti kantong kresek, botol minum, sedotan, dan kemasan makanan. Masalahnya adalah plastik bukanlah benda yang mudah hilang. Untuk terurai, ia bisa membutuhkan ratusan, bahkan ribuan tahun. Hal ini mengakibatkan tempat di lahan-lahan tersebut tercemar mikroplastik yang masuk ke dalam tanah, mencemari air tanah, menurunkan kesuburan, bahkan merusak ekosistem. Tanah yang seharusnya subur dan menghasilkan kehidupan justru berubah menjadi lahan yang mati dan beracun. Namun, dampaknya tidak berhenti pada lingkungan. Masyarakat yang tinggal di sekitar Bantar Gebang juga ikut merasakan penderitaannya. Bau menyengat yang datang setiap hari membuat kualitas hidup mereka menurun. Banyak warga termasuk anak-anak mengalami gangguan pernafasan, penyakit kulit, hingga masalah kesehatan jangka panjang. Para pemulung yang bekerja di sana mencari nafkah dari memilah sampah, tetapi pekerjaan itu penuh resiko dan seringkali tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Secara ekonomi, memang ada sebagian orang yang bertahan hidup dari sampah dengan menjual kembali plastik yang masih bisa dipakai. Tapi nilainya itu sangat kecil dibandingkan bahaya besar yang mereka hadapi setiap hari. Pemerintah pun harus mengeluarkan biaya besar untuk mengelola sampah. Namun jika hanya menumpuk tanpa pengelolaan berkelanjutan, uang itu seakan terbuang percuma. Selain itu, lahan yang tercemar sampah kehilangan potensinya sebagai lahan pertanian produktif. Akibatnya, kesempatan ekonomi jangka panjang juga ikut hilang. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Apa kita hanya akan diam dan membiarkan tanah kita terus tercemar? Tentu saja tidak. Kita perlu mencari cara agar masalah ini dapat diatasi dengan bijak. Pertama, kita perlu menerapkan prinsip keadilan sosial. Artinya, masyarakat yang tinggal di sekitar TPA harus mendapatkan perhatian khusus. Mereka perlu dilindungi kesehatannya, diberi akses pendidikan, serta diberi peluang ekonomi yang lebih baik. Jangan sampai mereka hanya menjadi korban dari kebiasaan masyarakat kota yang boros dalam menggunakan plastik. Pemerintah dan perusahaan juga perlu membangun sistem yang adil, misalnya dengan mengurangi sampah plastik sejak dari pabrik, mengembangkan daur ulang, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menanggung beban, tetapi juga memperoleh manfaat. Nah, sekarang kita masuk dalam reform. Dalam iman Kristen, reform, kita memahami pengelolaan sumber daya alam melalui 4 prinsip utama. Pertama, creation. Kita percaya bahwa Allah menciptakan bumi dengan baik adanya. Tanah yang subur, air yang jernih, udara yang bersih, dan seluruh makhluk hidup adalah anugerah yang dipercayakan kepada manusia. Kedua, fall. Kerusakan terjadi karena dosa, keserakahan, sikap boros, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan membuat ciptaan yang menjadi rusak. Contohnya, pencemaran tanah akibat sampah plastik di Bantar Gebang. Kejatuhan manusia ini membuat relasi dengan Allah sesama dan alam menjadi rusak. Ketiga, redemption. Dalam Kristus, manusia ditebus, itu berarti kita juga dipanggil untuk menebus kesalahan kita terhadap alam. Tugas kita adalah mengelola sumber daya alam dengan adil dan baik, mengurangi penggunaan sampah plastik, mendukung daur ulang, serta memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kecil yang terdampak langsung. Keempat, kita ada consummation. Kita memiliki pengharapan bahwa suatu saat nanti Allah akan memulihkan seluruh ciptaan secara sempurna. Namun, sebelum menantikan hari itu, kita dipanggil untuk hidup dengan penuh tanggung jawab, menjadi bumi sebagai bentuk ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Ayat Alkitab yang saya ambil adalah Kejadian 2 ayat 15, yang berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini menunjukkan bahwa memelihara ciptaan adalah tugas yang diberikan kepada manusia sejak awal. Jadi kita harus merawat lingkungan yang telah dikaruniai oleh Tuhan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.